Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita belajar dari perang Badar. Dari kemenangan perang Badar, kemenangan yang sangat telak, mempecundangi orang-orang musyrikin yang sangat jauh dari sisi jumlah dan persiapan peperangan. Kemenangan yang murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ujian yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu. Bahkan ujian yang sampai-sampai sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyampaikan bahwa tidak ada hari yang lebih buruk dari kami kaum muslimin pada saat itu melebihi buruknya hari itu. Yakni setelah peperangan usai, kaum muslimin mengumpulkan harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin. Dan disinilah terjadi perselisihan, terjadi perebutan ghanimah, terjadi perebutan siapa yang berhak untuk mengambil ghanimah ini. Karena pertama, memang belum ada panduan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terkait ghanimah ini. Kemudian yang keduanya, karena memang pada saat itu para sahabat radhiyallahu anhum sebelumnya dibagi menjadi beberapa pasukan dan masing-masing pasukan kecil ini merasa mereka yang paling berhak. Yang ketiga, ini yang paling penting. Dalam perjuangan Islam yang harus kita perhatikan bahwa disinilah ujian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan kepada kita semua, yakni tentang bahayanya ujian dunia. Padahal kita bisa lihat bagaimana di perang Badar ini para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW, janji setia dalam keadaan apapun mereka berani hidup ataupun mati. Bahkan kalaupun Rasulullah SAW meminta untuk menyelami lautan, mereka akan lakukan demi tegaknya agama Islam. Tapi ternyata yang merontokkan, yang menggugurkan idealisme para sahabat ini, ternyata adalah dunia. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingatkan kepada kita semua akan bahaya dunia ini. Maka pelajaran penting bagi kita semua. Banyak hari ini organisasi-organisasi yang dari awal tegak lurus untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk izzul Islam wal muslimin, tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan yang namanya dunia, tidak sedikit organisasi-organisasi pun yang ternyata luntur idealisme meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Karena apa? Hal ini pun terjadi di diri para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kita tidak meragukan bagaimana idealisme para sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak meragukan bagaimana keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi lagi-lagi, inilah yang berbahaya. Yakni dunia bisa merontokkan. Dunia bisa merontokkan idealisme perjuangan kita semua. Jangankan kelas kita, lagi-lagi kelas para sahabat radhiyallahu anhum pun bisa goyah mereka. Bisa goyah keyakinan mereka. Bisa goyah orientasi hidup mereka. Hanya dengan dunia. Ini yang harus kita waspadai. Sehingga akhirnya bahkan, mengapa sampai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyampaikan bahwa ini seburuk-buruknya hari pada kami. Karena sebelumnya mereka tidak ada terbersit sedikit pun untuk mendapatkan ghanimah. Tidak ada sedikit pun terbersit supaya mendapatkan ghanimah ini. Maka dari sini, tapi ternyata yang namanya dunia ini merontokkan. Sehingga sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan pelajaran. Lalu bagaimana dengan kita? Dunia ini sangat berbahaya untuk kita semua. Maka sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dari sini Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan untuk para sahabat radhiyallahu anhum yang hari itu sampai mereka melakukan peperangan kembali, perang saudara antara mereka gara-gara dunia ini. Maka dari sini Allah menurunkan panduan dengan ayat yas'alunaka 'anil anfal, karena mereka ribut mempertanyakan tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan ghanimah ini. Maka Allah menjawabnya, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang anfal. Anfal ini bonus, nafilah. Bonus. Bukan tujuan utama dari peperangan, tapi ini yang membuat ricuh dalam peperangan. Maka qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang atau ghanimah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga akhirnya harta rampasan perang pun dikumpulkan. Tidak ada yang boleh merasa memiliki. Semua dikembalikan kepada Rasulullah SAW karena ini milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fattaqullah, maka untuk mendamaikan antara kaum muslimin, antara para sahabat yang sebelumnya meributkan ghanimah ini, Rasulullah SAW memandunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa aslihu dzata bainikum, dan untuk memperbaiki hubungan di antara mereka, yakni perbaikilah hubungan di antara sesama. Wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Masya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memandu para sahabat radhiyallahu anhum, mengingatkan mereka kalau mereka beriman segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah seharusnya yang menjadi panduan terhadap kita semua tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji perjuangan kita dengan dunia. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun juga yang namanya dunia ini, melenakan dunia ini bisa merusak orientasi kita semua. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik sejatinya bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menuturkan tentang perang Badar ini. Yang mana secara utuh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Anfal. Menyampaikan secara detail tentang bagaimana perang Badar. Tapi menariknya Allah Subhanahu wa taala justru memulainya dengan kalimat yas'alunaka 'anil anfal. Yakni tentang pemecahan masalah ghanimah. Padahal dalam peperangan itu yang namanya ghanimah itu enggak ada di awal. Yang namanya ghanimah itu pasti di akhir. Ya kan? Bonus dari peperangan ketika perang menang dapat harta rampasan, ini di akhir, tidak mungkin di awal. Tapi beginilah menariknya cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang sejarah perang Badar. Karena Al-Qur'an sepertiganya adalah sejarah, tapi Al-Qur'an bukan buku sejarah. Dan bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana cara Allah menuturkan sejarah, tentu akan berbeda dengan buku sejarah. Untuk apa? Untuk mengoyak-ngoyak hati kita semua. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran dari perang Badar ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memutuskan tentang Anfal, Allah Subhanahu wa taala justru menyampaikan tentang bagaimana mereka pergi berperang itu. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Padahal siapapun dari kita semua, bahkan sampai para sahabat radhiyallahu anhum itu, tidak ada yang suka dibawa untuk perang. Tidak ada yang suka disuruh untuk perang. Karena resikonya adalah kematian. Sementara kalau mati, keluarga bakal ditinggalkan. Harta yang diperjuangkan selama hidup akan ditinggalkan. Walaupun di balik itu dari para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka berperang itu, yang diharapkan adalah mati syahid. Tapi bagaimanapun juga yang namanya kematian itu tidak ada yang menginginkan. Pun begitu juga terlebih lagi bukan hanya kematiannya saja yang mereka benci dari peperangan itu. Karena apa? Di sini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama damai. Bahwa Islam itu agama perdamaian. Sehingga sejatinya kaum muslimin itu tidak suka yang namanya perang. Ya?
Maka dari situ, ini yang mesti kita pahami. Karena banyak hari ini orang-orang sepilis, banyak hari ini orang-orang sekuleris, pluralis, liberalis, yang menyampaikan bahwa Islam itu tersebar dengan peperangan. Maka harus kita pahami bahwa siapapun, terlebih lagi umat Islam, tidak ada yang suka yang namanya berperang. Sehingga karena perang ini tidak disukai oleh kaum muslimin, sehingga Islam mengajarkan adab tentang perang. Ada tata cara, ada adab yang betul-betul dijaga dalam Islam. Sehingga bukan hanya sekedar kematiannya saja yang tidak disukai dari peperangan ini. Tapi memang Islam ini tidak suka yang namanya perang. Ini pelajaran berharga. Lagi-lagi kita mendapatkan pelajaran dari perang Badar ini. Pertama, sesungguhnya yang namanya peperangan itu tidak disukai oleh kaum muslimin. Tapi ternyata ketika peperangan itu mendapatkan kemenangan, yang mana tentu dalam peperangan ini kalau tidak ikhlas murni lillahi ta'ala, maka akan sia-sia peperangan tersebut. Karena apa? Resikonya mati. Sehingga kalau perang tidak ikhlas, matinya bisa mati konyol. Maka di sini kita yakin bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melakukan peperangan itu pasti dilakukannya dengan ikhlas. Kita tidak ragu akan hal ini. Tapi lihat bagaimana orientasi mereka dalam berperang, ternyata lagi-lagi luntur dengan urusan dunia. Ini yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita senantiasa evaluasi dalam perjuangan kita semua dalam menegakkan agama Islam. Untuk izzul Islam wal muslimin, untuk tegaknya agama Islam. Harus senantiasa hati-hati, harus senantiasa waspada akan fitnah dunia. Wallahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini didukung oleh Tawaf Jawa Barat. Kreasi berbagi tiada henti. Mari kita dukung pembangunan Gedung Kutaf Al-Fatih Bandung Cikadut.